Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bahjah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Saya Flo dari Aceh. Mohon maaf sebelumnya izin bertanya, Buya. Di saat khotib membaca dua rukun khotbah, kan disyaratkan muwalah, Buya, antara rukun 1 dan rukun 2. Yang jadi pertanyaan adalah berapa lama boleh memisahkan rukun khotbah 1 dan 2? Dan apabila khotib membaca rukun khotbah 1, lalu ia memberi tausiah dengan bahasa daerah masing-masing, setelah itu baru melanjutkan rukun khotbah yang kedua. Apakah sah demikian, Buya? Terima kasih, Buya. Antara khutbah pertama dan kedua harus ada mualah. Artinya langsung beriringan. Antara khutbah dengan sholat langsung. Tidak boleh ada jeda yang panjang. Ya, jeda yang panjang ini sampai dikatakan ya cukup untuk melakukan sholat dan sebagainya. Atau cukup membaca khutbah yang baru lagi. Yang penting setelah khutbah pertama duduk nyambung khutbah kedua. Karena itu khutbah, habis khutbah kedua langsung tidak boleh minum kopi dulu gitu, minum kopi dulu lah, duduk dulu, nongkrong dulu, enggak begitu, itu tidak sah. Nah, kelihatannya di permasalahan bukan itu. Antara khutbah pertama dan kedua kan harus mualah. Antara khutbah kedua dengan sholat kan harus mualah. Sekarang antara khutbah satu dengan di antara khutbah dengan khutbah satu rukun dengan rukun harus mualah juga kan begitu. Kelihatannya ini yang ditanyakan. Maksudnya apa? Loh, bahasa Indonesia ini kan bukan bahasa Arab. Kan itu memotong mualah atau tidak? Mungkin itu yang ditanyakan dari bahasanya. Bahasa Ajam itu memotong mualah atau tidak? Menjadikan khutbah itu berjeda atau misalnya innal hamdalillah kemudian wassalatu wassalamu rasulullah kemudian ittaqullah. Ngomong bahasa Indonesia. Ini kan ini jadi jeda atau tidak? Ini pembahasannya adalah bolehkah berkhutbah dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa lain? Apakah bahasa Arab itu merupakan syarat sah di dalam berkhutbah atau tidak? Dibahas di situ. Jumhur ulama mengatakan bahasa Arab adalah syarat sah di dalam khutbah. Jumhur. Kalau tidak pakai bahasa Arab tidak sah khutbahnya. Di samping jumhur ulama di dalam mazhab Syafi'i, ternyata mazhab Syafi'i jumhur ulama yang tidak mengatakan harus pakai dengan bahasa Arab ada mazhab Hanafi. Tidak usah pakai bahasa Arab. Sah. Kemudian dalam mazhab Syafi'i sendiri, lah ini supaya nanti disimpulkan gimana sih supaya ini bicara secara umum dulu. Dalam mazhab Syafi'i Imam Nawawi di dalam majmu'nya mengatakan ada thariqan, ada dua pendapat dalam hal ini. Yang pertama yustarot. Disyaratkan, kalau tidak sah. Pendapat yang kedua, ini as-sahhu ma as-sahhu thariqan, ini salah satu dari dua cara ini adalah harus pakai bahasa Arab. Yang kedua adalah yustahab, disunahkan. Ini pendapat yang cukup dianggap dalam mazhab Syafi'i. Nah, kebanyakan ulama mengambil dari sisi ini. Kesimpulannya, selagi itu masih terjadi perbedaan di antara ulama, lalu kita hubungkan dengan keadaan umat zaman ini. Satu orang itu menghadiri pengajian itu langka sekali. Kecuali sedikit, coba. Yang hadir majelis 1.000, 2.000, 3.000, yang sejuta kemana? Maka alangkah bijaknya di hari ini, biarpun mengambil pendapat yang lemah atau yang ikut mazhab Hanafi, pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i, kalau khutbah itu adalah dengan bahasa Indonesia sekalian nasihati jamaah. Sekalian nasihati jamaah. Dan itu ada pendapat ulama. Dan Imam Nawawi sendiri ini pendekar gunung ilmu mengatakan seperti itu kok. Makanya jangan terlalu keras-keras amat kita. Maka kalau begitu pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i ini, bahasa Indonesia tidak memotong mualah, artinya tetap sah khutbahnya dengan bahasa Indonesia. Cuma nanti jalan tengahnya kalau bisa rukunnya harus dengan bahasa Arab, setelah itu dengan bahasa Indonesia dan dianggap sah. Jadi di sini memang ada dua pendapat pada akhirnya. Sebagian ulama, kebanyakan ulama mengatakan tidak sah kecuali dengan bahasa Arab. Sehingga ada yang berpegang dengan bahasa Arab, oh sah, jangan disalahin. Dan jangan ngedumel. Khutbah tidak faham bahasa Arab, tidak ngerti saya bahasa Arab. Khutbah apaan? Jangan salahkan dia berpegang. Yang nggak benar tuh sok gampang menyalahkan itu.
Di sisi lain ini yang sudah khutbahnya bahasa Arab, memang kamu benar khutbah dengan bahasa Arab. Tapi di saat ada orang khutbah dengan bahasa Indonesia dan menirukannya bahasa Arab, ya jangan ribut, pendapat ulama juga ada kok. Kita itu sering gayanya ribut, ingin nampilkan kalau saya lebih tahu dari yang lainnya. Sifat sombong yang muncul, ini yang nggak benar. Makanya kalau ada khutbah pakai bahasa Arab saja, kita masya Allah, alhamdulillah dia berpegang kok dengan pendapat ulama. Yang pakai bahasa Indonesia, dia ngelihat maslahah kok. Sehingga khutbah itu kadang momen untuk memberikan nasihat pada orang, pesan-pesan seperti itu. Jadi tolong kalau sudah ada semacam ini jangan memperdebatkan. Kalau yang jelas diikutkan dengan pendapat yang kedua dalam mazhab Syafi'i adalah sah. Nggak usah pusing, adalah sholatnya adalah sah dengan khutbah yang dengan bahasa Indonesia tidak akan motong. Tapi upayakan rukunnya adalah dengan bahasa Arab, sederhana. Jangan sampai hal-hal yang semacam ini menjadi perdebatan di masyarakat. Sudah lama ulama berdebat, kita tinggal mendengar saja kok. Yang ulama mah boleh-boleh saja, mereka kelas ulama mengatakan tidak sah, ya ulama. Kalau kita memilih di antara pendapat yang sesuai dengan umat, ini nggak ada hubungannya dengan masalah tatabbu' rukhas ngenteng-ngenteng, enggak. Sama-sama khutbah kok, dengar duduk di situ, ngomongnya sama keluar kalimat. Ini bukan masalah enteng gampang, enggak ada urusannya, sama khutbah bahasa Arab dengan bahasa Indonesia, beratnya sama di khotib itu. Di kuping juga sama, cuman bedanya faham tidak faham. Jadi mari kita damailah urusan-urusan semacam ini. Kita sering mendengar ada masih aja perdebatan kayak begini-gini. Yang pakai bahasa Arab adalah benar, dia berpegang dengan jumhur. Kemudian yang pakai dengan bahasa Indonesia, ada rukunnya dengan bahasa Arab kemudian kasih bahasa Indonesia, adalah juga hal yang masuk. Karena apa? Ada mementing tentang maslahah yang bisa diambil oleh umat saat ini. Sudah, setelah itu jangan ribut. Kalau meributkan, Masya Allah, Anda bikin masalah. Ulama saja berdebat itu dalam masalah kajian ilmiah, bukan untuk di masyarakat caci maki, tidak. Kalau hanya perbedaan pendapat langsung caci maki, itu berarti Imam Syafi'i harus berantem dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i berantem dengan Imam Malik. Mereka nggak berantem kok. Mereka haram ini halal, tapi nggak berantem. Imam Malik masalah makanan mudah yang halal. Imam Syafi'i itu bukan caci maki kok. Itu kan fatwa ijtihad. Kita muqallid taklid. Jangan gampang bikin masalah. Itu saja, wallahu a'lam bishawab.